Jadi dua buah pohon ini cukup besar, yang dimana ketika itu Kang Haris ini melihat sosok intinya genderuwo lah. Jadi sosok itu berbulu, badannya besar, matanya merah, sedang melotot melihatin ke arah mereka. Jaraknya ketika itu dengan Kang Haris kurang lebih 7 sampai 8 meter lah sosok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Oke Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog. Jadi pada video kali ini, pada cerita kali ini kembali saya akan menceritakan suatu kisah mistis atau kisah horor yang dimana kembali saya mendapatkan sebuah cerita atau pengalaman dari saudara Haris. Yang dimana saudara Haris ini pernah menceritakan pengalamannya ini kepada saya yang sudah saya tampilkan di channel YouTube saya. Judulnya ini Lantai 17 kalau nggak salah, Lantai 17. Yang dimana sekarang ini Kang Haris ini kembali menceritakan kepada saya tentang ketika itu pengalaman Kang Haris ini sedang berburu atau mendaki atau camping lah di satu buah gunung yang ada di Garut, kota Garut atau Kabupaten Garut, yang dimana Kang Haris menyebutnya ketika itu di Gunung Sadakling kalau nggak salah ya. Ketika Kang Haris ini berburu gitu ya, atau camping, tepatnya berburu sih ya, berburu sambil camping di Gunung Sadakling ini gitu ya, banyak kejadian-kejadian aneh atau kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Kang Haris dan 4 orang temannya ketika itu. Nah, bagaimana ceritanya Lucky Lovers ya? Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, terlebih dahulu ya, bagi Lucky Lovers semua ini yang belum subscribe atau bagi orang yang sedang menonton video ini tapi belum subscribe, subscribe dulu lah ya. Subscribe dulu supaya apa? Supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Lucky Lovers semua atau orang yang sudah subscribe dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Dan kalau yang belum punya jodoh, semoga cepat dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya subscribe dulu gitu ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya Lucky Lovers ya. Nah, jadi pengalaman ini dialami oleh Kang Haris. Kang Haris ini orang Garut ya. Kurang lebih pada sekitar tahun antara 2010 sampai 2015 lah gitu. Antara tahun-tahun itu saya lupa ya. Yang dimana ketika itu Kang Haris ini berniat mau berburu dengan keempat orang temannya. Jadi nama-nama semua pemeran tokoh dalam cerita ini tidak saya samarkan, tidak saya samarkan. Nah, keempat orang temannya ini namanya Topan, Sodik, Tarso, dan Enjuh. Nah, Kang Haris ini berniat berburu lah bersama Topan, Sodik, Tarso, dan Enjuh ke sebuah gunung yang ada di Garut. Konon namanya gunung tersebut adalah Gunung Sadakling kayak gitu. Nah, sebelum melanjut ke ceritanya, Lucky Lovers ya, penuturan Kang Haris, Kang Topan sama Kang Sodik ini sekarang ini sudah almarhum. Nah, beliau sudah meninggal dunia gitu. Alangkah baiknya ya bagi Lucky Lovers semua saat ini yang sedang menonton video ini, terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke ceritanya, kita doakan dulu lah ya. Kita doakan dulu si Kang Topan sama Kang Sodik ini, temennya Kang Haris ini, semoga beliau ini diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang layak nanti di alam kuburnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususon
Topan bin Fulan dan Sodik bin Fulan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-mananu badu samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu qayyum tabarakalladzi bihadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa matara fi haqqi rahmani min tafawut fardil basara hal tara min futur. Ya mudah-mudahan Kang Topan, almarhum Topan dan almarhum Sodik ini diterima iman Islamnya, ya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan oleh Allah ini di tempat yang layak di alam kubur sambil nanti menunggu hari kiamat. Dan mudah-mudahan endingnya nanti Kang Topan dengan Kang Sodik ini dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala bareng dengan kita-kita semua, Lucky Lovers semua ya. Terutama yang sudah subscribe di channel video saya gitu. Amin. Oke, kita lanjut ceritanya Lucky Lovers ya. Nyampe mana tadi ya? Intinya Kang Haris, Kang Enjuh, Kang Tarso, Kang Topan dan Kang Sodik ini mereka ini hobi berburu, terutama ketika itu lagi musim burung. Yang dimana ketika itu menurut informasi dari Kang Haris di Gunung Sadakeling ini banyaklah burung-burung yang ketika itu wah lah, gak tahu namanya burung-burung apa ketika itu mereka semua ini hobi ke burung. Nah, singkat cerita mereka berlima ini merencanakan suatu perburuan lah. Intinya ketika itu kata si Kang Tarso kepada Kang Haris ini, Riz, lagi ngumpul berlima ya, yuk kita berburu burung yuk di gunung itu, Gunung Sadakeling. Singkat cerita mereka berlima setuju. Nah, yang dimana sebelum berburu keesokan harinya ini mereka itu cerita-cerita lah ke tetangga, ke temen, terus ke orang-orang tua di daerah sana, ke teman-temannya juga ya, tapi yang udah sepuh gitu ya. Nah, ketika mereka ini mengetahui hal tersebut ya, terutama masyarakat sekitar ini menyarankan bahwa Haris dan kawan-kawan ini janganlah berburu di sana gitu ya. Jangan berburu di Gunung Sadakeling itu. Yang konon katanya Gunung Sadakeling ini masyarakat sekitar aja tidak berani untuk naik ke sana. Adalah perbatasan-perbatasan tertentu ya di Gunung Sadakeling ini yang dimana masyarakat warga sekitar pun tidak ada yang berani ke sana. Konon katanya seram. Dan konon katanya banyak hal-hal mistis yang terjadi di Gunung Sadakeling tersebut gitu. Sehingga warga sekitar pun jarang ya yang ke sana, tidak ada yang berani. Akan tetapi ketika itu Kang Haris dan kawan-kawan ini murugul ya, kalau kata bahasa Inggrisnya mah murugul, kekeh, pengen tetaplah berburu ke sana. Yang dimana ketika itu sebelum pergi ke Gunung Sadakeling untuk berburu burung ini, ketika itu waktunya ini 4 hari lagi mau takbiran gitu, 4 hari lagi ini mau lebaran gitu. Tuturnya kayak gitu. Akhirnya dipaksakanlah mereka berlima ini berangkatlah ke Gunung Sadakeling tersebut. Yang dimana ketika itu membawa perbekalan juga ketika itu ya, beras, air. Bahkan ketika itu penuturan Kang Haris ini dia membawa ayam. Ayam yang rencananya nanti mau dibakar-bakar di atas gunung itu. Jadi mau berburu sambil camping lah. Singkat cerita pergilah keesokan harinya Kang Haris, Kang Sodik, Kang Topan, Kang Tarso, dan Kang Enjuh ini ke gunung tersebut ya. Dia juga bawa senapan ini ya, senapan angin ya. Mau bawa senapan angin. Wah, nanjak ketika itu gunung itu bukan gunung-gunung untuk wisata gitu. Tuturnya ketika itu gunung itu adalah gunung batu. Banyak bebatuan katanya di sana. Sudahlah perjalanan tersebut memakan waktu beberapa jam yang dimana ketika itu waktu sudah menunjukkan sore hari ya. Waktu sudah menunjukkan sore hari, singkat cerita adzan maghrib pun berkumandang ketika itu pada sholat lah Kang Haris, Kang Topan, Kang Sodik, Kang Tarso dan Kang Enjuh ini pada sholat di sana. Nah setelah sholat, mereka pun mendirikan tenda, mereka itu mendirikan tenda. Nah, setelah mereka mendirikan tenda, mereka pun ya mengeluarkan makanannya gitu ya. Ada yang ngopi gitu, ada yang masak mie gitu, ada yang makan, ada yang ngerokok ketika itu ya. Mereka semua ketika itu berkumpul di depan tenda ketika itu.
tapi agak jauh-jauh lah ngobrolnya itu ya. Kurang lebih 1 meter lah sambil berkumpul sambil ngobrol-ngobrol. Nah, di tengah obrolan mereka tersebut ketika itu si Kang Sodik ini bergumam gitu ya. Bro, kenapa ya masyarakat sekitar jarang ada yang berani ke sini katanya. Katanya di sini banyak setannya. Ketika itu kata Kang Topan nyaut. Kata Kang Tarso juga, iya sih saya juga sering dengar penuturan warga sekitar ini dan warga desa kita juga jarang yang berani ke sini karena konon di sini ini banyak setannya katanya, kata Kang Tarso dan Kang Sodik, Kang Topan. Terus ketika itu Kang Ju pun memberikan ide. Gini aja yuk. Kita hitung satu-satu yuk. Kita kan berlima nih. Kalau di sini ada setannya, pasti akan ada yang intinya akan ada yang ngegodain kita lah gitu ya. Yuk kita hitung satu-satu, dimulai dari kamu Dik katanya. Akhirnya Sodik pun ngitung ya. Kata Sodik ini 1, kata Topan 2, kata Tarso 3, kata Enjuh 4, kata Haris 5. Ketika Haris ngomong 5, ada yang ngejawab 6. Ya jawaban 6 itu gitu. Jawaban 6 itu kedengar oleh mereka berlima gitu. Tapi aslinya mah pakai bahasa Sunda sih ya Persia. Mereka itu menghitung dari 1 sampai 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, genep. Ada yang ngejawab gitu. 1, 2, 3, 4, 5, genep. Gitu kayak gitu. Itu siapa sih yang ngomong 6 katanya kan? Coba hitung lagi, kata si Haris ketika itu. Apa pendengaran kita apa bukan katanya. Dihitung lagi ketika itu mulai dari si Sodik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Diulangi lagi sampai 3 kali ketika itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal mereka ada berlima gitu. Tapi ada suara yang menyebut 6 ketika itu. Setelah ada yang menghitung angka 5. Mereka pun mencari-cari ya ke sekeliling itu. Ini siapa sih? Apa orang? Apa setan gitu. Mereka pun mencari-cari gitu, menyoroti gitu, disorot-sorot gitu. Yang dimana ketika itu Lovers ya, ketika Kang Haris menyoroti senternya ke arah pohon besar, ketika itu ada pohon yang cukup besar. Jadi dua buah pohon ini cukup besar, yang dimana ketika itu Kang Haris ini melihat sosok intinya genderuwo lah. Jadi sosok itu berbulu, badannya besar, matanya merah. Sedang melotot melihatin ke arah mereka. Jaraknya ketika itu dengan Kang Haris kurang lebih 7-8 meter lah sosok tersebut. Sosok hitam berbulu dan matanya merah ini ya kurang lebih hampir sama dengan tinggi pohon tersebut kayak gitu. Sontak mereka pun kocar kacir ya. Mereka pun anjir itu apaan itu? Disenterin semua melihat gak sosok hitam yang berbulu itu. Itu apaan itu? Anjir kabur katanya. Kabur. Akhirnya mereka pun berlima kabur, memberesi tenda, mengkemas-kemas lagi. Setelah beres dikemas-kemas, akhirnya mereka pun lari kecil ketika itu. Sambil lari ketika itu Kang Haris dan teman-temannya ini menyoroti daerah sekitar sambil lari dari arah si genderuwo itu. Ketika senternya ini disoroti ketika itu ya, Kang Haris ini menyoroti ke arah atas pohon. Yang dimana setelah Kang Haris menyenter ke arah atas pohon, Kang Haris kaget lagi karena apa? Karena di atas pohon itu ada sosok wanita yang memakai baju merah, lagi melotot ke arahnya Kang Haris dan kawan-kawan, lagi melotot kayak gini aja, sambil ketawa cekikikan. Kuntilanak lah intinya. Kang Haris pun lari lagi ketika itu ya, lari kecil, lari pelan karena ketika itu jalan-jalannya ini batu agak licin. Lari lagi dari arah kuntilanak ini sambil menyentari senternya ini gini aja kan. Nah, ketika itu Kang Haris ini menyoroti sebuah
pohon tapi tidak begitu tinggi. Jadi ini pohon, di sini pinggir pohonnya ini ada sosok tinggi tapi kerempeng. Tinggi kerempeng kayak gini. Kerempeng gini aja nih. Nah, si sosok yang kerempeng itu jalan ya. Jalan mengejar mereka kayak gini, kayak jalangkung lah. Sosoknya kecil, kerempeng, kepalanya kecil tapi jalan kayak gini aja nih. Ngejar mereka. Mereka pun lari lagi ya ketika itu. Nah, setelah lari lagi, mereka itu di pojokan pohon lagi, menyenteri lagi. Jadi kayak ada yang banyak yang memperhatikan Kang Haris dan teman-teman ketika itu. Ketika menyenteri lagi, itu ada sosok kakek-kakek berdiri di pohon. Akhirnya mereka pun lari-lari tanpa arah, yang dimana ketika itu si Kang Haris ini menyerotkan senter lampunya ini ke arah sesuatu lah ya, ke arah suatu tempat, yang dimana ternyata tempat yang didiami oleh Kang Haris untuk mendirikan tenda itu adalah tempat pemakaman, yang dimana senter lampunya Kang Haris ketika itu menyorot ke sebuah makam, yang konon makam itu adalah makam keramat yang ada di Gunung Sadakeling itu. Jadi mereka itu salah tempat untuk mendirikan tenda gitu. Pantesan banyak sosok-sosok kayak gitu kan ya. Anjir bro, ini pemakaman katanya, makam keramat ya. Konon ada makam keramat di sana gitu kan. Akhirnya Kang Haris dan teman-teman pun meminta maaf terus mengucapkan salam kepada makam itu gitu ya. Assalamualaikum ya ahli kubur gitu kan. Meminta maaf terus ngasih hadiah lah ke kuburan itu ya. Ngasih hadiah. Akhirnya pamitan lah pergi ya. Ketika pamitan pergi, Kang Haris pun berniat mendirikan tenda agak jauh dari tempat pemakaman keramat tersebut yang ada di gunung itu. Jalan lagi ya Kang Haris ini dengan 5 orang temannya itu ya, jalan 4 orang temannya. Setelah jalan ketika itu Kang Haris ini menemukan sebuah dataran lah, cukup untuk mendirikan tenda. Ada beberapa dataran ketika itu, cukup untuk mendirikan tenda lah. Akhirnya didirikanlah tenda ketika itu sama Kang Haris dan teman-teman ini di dataran tersebut, tanah datar lah. Setelah didirikan, tenda pun jadi. Akhirnya setelah tenda jadi, mereka pun biasa ya melanjutkan ngopinya, ada yang masak mie lagi gitu. Ya, ayam yang dibawa dari bawah itu ya, perbakalan mereka dibakar ketika itu. Mereka pun makan-makan ketika itu ya. Ya, kurang lebih jam sudah menunjukkan hampir jam 10-an lah, 10 malam gitu. Makan, ada yang ngopi gitu, ada yang ngerokok kayak gitu ya, Globers. Nah, ketika mereka asik lagi makan, lagi ngopi, ada yang lagi ngerokok, Kang Haris ini samar-samar mendengar ada suara segerokan gitu, jadi krok krok krok. Intinya kayak suara babi hutan lah ketika itu. Kayak suara babi hutan. Mendengar suara segerokan gitu. Akhirnya Kang Haris pun nyenggol teman-temannya, lu denger gak Cen, suara segerokan itu kayaknya babi hutan. Oh iya denger, itu arahnya agak lumayan dekat loh Riz, kata si Tarso ketika itu ke si Aris ini. Coba senterin. Akhirnya mereka pun menemukan jalan setapak, dan di senter ya jalan setapak itu ke arah depan. Jadi Kang Aris dan teman-temannya ini melihat sosok babi hutan yang kurang lebih belasan lah. Jumlahnya ini belasan lah. Lumayan agak gede-gede ketika itu babi hutannya ini, segede kulkas lah. Segede kulkas ini nih. Gede-gede. Tanpa berpikir panjang, Kang Haris pun lari ya. Ada yang sembunyi di batu gitu. Ada yang naik ke atas pohon, yang dimana kenapa mereka ini lari? Karena babi hutan ini mulai lari dan mengejar mereka. Sambil sambil segrok begitu. Akhirnya karena Kang Haris ini naik ke atas pohon, ada yang sembunyi di batu gitu ya. Kebanyakan yang ke atas pohon. Akhirnya tenda mereka itu diubrak-abrik sama babi hutan, tendanya. Untung tidak ada orang yang dalam tenda ketika itu. Diubrak-abrik loh. Makanan diubrak-abrik ketika itu kan, ayam panggangnya ini belum habis nih. Mie-nya, kopinya, wah semuanya ini hancur lebur sama babi hutan. Nah setelah itu babi hutan tersebut pergi. Nah, setelah pergi baru Kang Haris ini pada turun dari pohon, ada yang keluar dari batu ketika itu. Akhirnya makanan mereka ini dari tadinya banyak, sisa sedikit, sudah paburatak lah ya, sudah buyar makanannya itu, sudah acak-acakan lah.
diserang oleh sosok belasan babi hutan tadi. Karena cuma tersisa sedikit makanan ketika itu. Nah, akhirnya Kang Haris pun menyadari bahwa tenda yang mereka dirikan ini ada di jalur perjalanannya babi hutan. Kan ada ya jalur khusus babi hutan katanya, konon kayak gitu. Akhirnya tenda mereka pun acak-acakan lah ketika itu, sudah tidak bisa digunakan lagi, udah pada sobek ketika tendanya ini. Hanya Kang Haris dan teman-teman ketika itu merencanakan untuk lanjut lagi ke atas lah. Udah kita lanjut lagi ke atas yuk, kita nyari burung. Kita nyari burung, nanti kalau ada ya pohon-pohon rindang atau apa, ntar kita tidur di sana aja lah gitu kan. Kalau selimut mah kan udah bawa mereka ini selimut gitu. Cuman yang hancur cuman tendanya aja gitu. Karena Kang Haris dan teman-teman pun naik lagi ke atas gunung itu ya, naik. Setelah cukup jauh, Kang Haris dan teman-teman ini mendengar suara burung yang indah sekali. Suara burung itu indah gitu. Kang Haris dan teman-temannya ini pemain burung, tapi belum pernah mendengar suara burung seindah itu gitu. Nggak tahu suara burung itu suara burung apa gitu. Padahal mereka ini pemain burung ketika itu. Itu suara burung indah banget, di mana? Coba cari arah suaranya sebelah mana, katanya kan, kata teman-temannya Kang Haris ketika itu. Ada Kang Haris dan teman-temannya ini menyoroti senternya ini ke atas pohon kayak gini ya. Mana gitu asal suara si burung itu kayak gitu. Akhirnya ketika Kang Haris ini lagi menyoroti senternya ini ke arah pohon, Kang Haris ini senternya ini sosok apa? Senter lampunya ini menyenter kepada suatu sosok burung yang sedang menclok di atas pohon, tapi pohonnya itu tidak terlalu tinggi lah. Jarak burung tersebut dengan Kang Haris ini kurang lebih 8 meter ketika itu, dan pohonnya tidak terlalu tinggi. Burungnya ini besarnya sebesar burung beo gitu ya. Kalau kita tahu burung beo yang bisa ngomong, tapi warnanya putih, terus ininya itu ada rambutnya burungnya itu gitu, bulunya lebat gitu, si punya rambut burungnya itu, ekornya panjang, warnanya putih, yang dimana ketika itu posisi burung itu lagi berkicau. Nah jadi suara kicauan burung yang didengar oleh Kang Haris dan teman-teman itu berasal dari burung itu gitu kan, lagi berkicau aja gitu. Dis itu burungnya katanya. Oh iya itu burung, gimana nih pendapat kalian? Udah kita tembak. Akhirnya ditembak lah burung itu oleh Kang Haris ini, ditembak. Jedor. Setelah ditembak burung itu kena. Perasaan Kang Haris, dia itu sasarannya tepat gitu. Kang Haris bisa ngomong kayak gitu karena apa? Burung tadi yang mencrok di atas pohon ini, setelah Kang Haris melesatkan tembakannya ya, tembakan angin ketika itu, burung itu jatuh dari atas pohon, jatuh gelepek gitu ya. Setelah jatuh bangkit lagi burung itu. Setelah bangkit burung itu loncat ya di atas tanah ini, loncat terus nyamperin ke arah Kang Haris itu, terus loncat lagi kayak yang ngeledekin lah kayak gitu. Burung itu kayak yang ngeledekin. Ketika mau disamperin, mau ditangkap gitu, burung itu menjauh. Tapi kalau Kang Haris dan teman-temannya diem, burung itu nyamperin lagi ke arah Kang Haris. Ketika mau ditangkap, burung itu ngejauh lagi kayak gitu, tapi tidak terbang ketika itu. Akhirnya burung itu ditembak juga sama si Kang Tarso ya, ditembak lah. Ketika Kang Tarso ini ngebidik, dor, burung itu di atas tanah itu jatuh, jatuh. Setelah jatuh burung itu bangkit lagi, loncat lagi kayak gitu, loncat itu kayak ngeledekin lagi. Akhirnya dikepung lah burung itu. Oh ditembak gak, udah 2 kali tembakan gak kena, dikepung burung itu sama si Kang Haris ini. Sugan burung ini gak bisa terbang kali kayak gitu kan, tadinya mau ditangkap. Ketika mereka membuat lingkaran mengepung burung itu terbang. Bisa terbang, tapi terbangnya ini terbang rendah, bukan terbang tinggi. Terbang rendah mencrok di suatu pohon yang tidak terlalu tinggi, yang dimana jarak pohon dengan mereka ini kira-kira ada 5 meter ketika itu. Penasaran, ditembak lagi sama Kang Haris. Burung itu dar, ditembak dari pohon, jatuh lagi burung itu ke tanah. Setelah jatuh lagi bangkit lagi burung itu, terus loncat lagi, nyamperin lagi ke arah Kang Haris. Ketika mau ditangkap, burung itu ngejauh lagi kayak gitu. Akhirnya mereka pun
meningkar burung tersebut dari berbagai sisi gitu. Jadi mereka itu dibagi berapa kelompok lah. Si Kang Topan dengan Kang Sodik sebelah kanan gitu. Kang Tarso dengan Kang Enju sebelah kiri gitu. Sambil memegang senapan. Si Kang Aris ngejar burung itu, ngejar. Jadi ketika itu burung ini masuk ke semak-semak, entar muncul lagi gitu. Masuk ke semak-semak, entar muncul lagi. Yuk kita tingkat, kita kepung, kita berpencar katanya. Akhirnya mereka pun berpencar lah. Nah, kita ambil dari versinya Kang Haris dulu. Nah, burung itu menurut penuturan Kang Haris ya, burung itu ketika dikejar oleh Kang Haris ini kan bawa senapan. Burung itu masuk ke semak-semak, Kang Haris pun masuk lagi ke semak-semak ya, dikoer-koer lagi kayak gitu. Terus burung itu muncul lagi di depan, dikejar lagi. Terus burung itu naik lagi ke atas, terbang datar, terbang rendah gitu. Terus udah ada di atas, Kang Haris pun ikut lagi ke atas gitu. Nah, selama Kang Haris ngejar burung itu, Kang Haris pun suka mengasih kode dengan kode suara. Misalnya, Pan, Topan, oi, masih ada, kamu sebelah mana? Sebelah sini. Kedengar di arah kanan. Berarti teman-teman ini masih ada. Kang Haris pun ngejar lagi ke atas ya, burung itu tetap lari ya. Lari ke atas, terbang rendah ke atas, tar mencrok lagi di tanah gitu ya. Ketika disamperin sama Kang Haris, burung itu jalan lagi ke depan gitu. Jinak-jinak merpati lah burung itu ketika itu. Kang Haris pun selalu mengasih kode ya ke Kang Tarso. Tarso, oi, sebelah mana lu? Ada sebelah kiri gua. Ada gitu kan. Nah, Kang Haris pun ngejar lagi ke atas gunung ya. Topan, oi, ngejar lagi. Terus ngasih kode lagi, Tarso, oi. Yang gimana ketika itu perasaan Kang Haris ya, semakin jauh dia mengejar burung itu, memang suara Topan ini menyaut ketika dipanggil oleh Kang Haris, dan suara Kang Tarso yang sebelah kiri ini menyaut gitu. Tapi sautannya ini semakin lama semakin pelan. Kayak jarak Kang Haris dengan teman-teman ini semakin jauh gitu. Sampai pada suatu ketika Kang Haris ini sudah hampir berada di puncak gunung lah. Nggak puncak-puncak amat sih, udah tinggi lah ngejar burung itu. Burung itu kira-kira jaraknya 3 meter dengan Kang Haris, 3 meter burung itu. Yang dimana ketika Kang Haris mau menangkap burung itu, jadi burung itu tuh jinak gitu ya. Tapi kalau ditangkap susah gitu, tapi tidak terbang burung itu. Ketika Kang Haris mau nangkap burung itu, Kang Haris melihat burung tersebut masuk ke dalam pohon. Jadi ketika Kang Haris mau menangkap burung itu, di sini ada pohon besar gitu. Pohon besar gitu ya. Nah, burung itu masuk ke dalam pohon besar itu, blup, begitu. Masuk nembus aja gitu kan. Hilang aja. Nah, di sana Kang Haris baru sadar bahwa burung ini bukan burung beneran gitu. Burung jadi-jadian kayaknya gitu. Hanya Kang Haris pun tersadar, aduh ini bukan burung asli, paling ini dedemit gitu, atau setan atau jurik jin gitu kan. Kang Haris pun teringat dengan teman-temannya, dipanggil lah sambil teriak, Topan, Topan. Gak ada sautan ketika itu. Tarso, gak ada sautan. Sodik, gak ada sautan juga. Yu, gak ada sautan. Yang dimana Kang Haris di sana baru sadar, Kang Haris ini sudah pergi jauh sekali dari teman-temannya gitu. Sudah kesasar lah Kang Haris ini. Setelah itu Kang Haris pun memutuskan untuk turun ya. Untuk turun ke tempat di mana Kang Haris tadi berasal mengumpul dengan teman-temannya gitu. Ketika pertama kali menemukan burung putih itu, akhirnya Kang Haris pun turun gitu. Cukup jauh ketika itu Kang Haris mengejar burung itu kurang lebih 40 menit lah. Turun gitu, turun. Sambil berteriak-teriak nama teman-temannya ya, Topan, Topan, Sodik, Yuh, Tarso. Tapi tidak ada sautan dari teman-temannya itu. Kang Haris pun turun lagi ya, turun menelusuri jalan setapak gitu ya. Sambil mengingat-ingat arah ketika itu saya naik ini lewat mana. Oh iya, ketika saya naik ini saya melihat pohon ini ke arah kiri, belok kiri, dia juga belok kiri gitu. Turun lagi, terus naik lagi, turun lagi gitu. Yang dimana anehnya ketika itu perjalanan Kang Haris dari bawah ke atas mah kurang lebih 40 menit ya untuk mengejar burung itu. Tapi ketika Kang Haris turun gitu, anehnya udah 1 jam ini gak ketemu-ketemu gitu. Gak ketemu-ketemu tempat yang dimana asal si Kang Haris tersebut gitu. Akhirnya turun lagi sambil berteriak-teriak nama temannya itu ya. Sambil berteriak-teriak nama temannya. Turun lagi.
yang dimana Kang Haris kembali menemui keanehan perihal tentang, jadi Kang Haris ketika turun udah kurang lebih jalan setengah jam gitu ya, 1 jam muternya ke tempat itu juga gitu, yang dimana Kang Haris ini baru ngeh kepada satu buah pohon yang sering dilewati sama Kang Haris gitu. Kang Haris ini melewati satu buah pohon ini, dia jalan lagi ke bawah gitu, jalan ke bawah udah setengah jam, Kang Haris ini kok nemu pohon ini lagi gitu. Turun lagi ke bawah udah setengah jam, Kang Haris nemu pohon ini lagi, yang dimana Kang Haris ini dibulak-balikan aja ya, muter-muter aja kayak gitu, jadi tidak nyampe ke bawah, jalan jauh jadi nyampenya ke tempat itu juga. Wah, Kang Haris udah bingung, akhirnya Kang Haris pun menyender lah di pohon itu, menyender sambil berdoa-doa. Penuturan Kang Haris ketika itu, Kang Haris ini tidak membawa makanan sama sekali ketika tersesat itu, tidak membawa makanan sama sekali, dan makanan ini dipegang oleh topan ketika itu. Makanan ini dipegang oleh topan. Nah, Kang Haris pun ketika itu bingung ya, mau lanjutin perjalanan udah malam tapi dipaksa ngelanjutin, dia itu muter-muter lagi ke arah ini lagi, ke arah ini lagi gitu ya. Akhirnya dimana ketika itu Kang Haris pun ngalenyap lah, kalau kata bahasa Inggrisnya mah ngalenyap ya. Tidur sebentar, lep gitu, tidur sebentar gini. Nah, perasaan Kang Haris ketika itu tidur dia itu baru sebentar gitu. Ya kurang lebih ada setengah jam atau 1 jam lah. Kalau bahasa Inggrisnya mah ngalenyap dikit namanya. Tidur gini, sudah tidur gini, dia terbangun gitu. Ketika dia terbangun, hari ini sudah sore. Hari sudah sore, yang dimana ketika itu kan malam hari. Ketika itu malam hari, perasaan dia ini tidur bentar gitu kan, setengah jam atau sejam. Ketika bangun, ini hari kok udah sore hari gitu kan, aneh gitu, janggal gitu, hal tersebut janggal. Yang dimana kan kalau misalnya dia tertidurnya sampai benar sore hari, pasti dia masa sih tidur selama itu gitu, dia nggak bangun nggak apa gitu kan, aneh ketika itu. Nah, setelah dia menyadari bahwa itu sudah sore hari, ketika dia bangun tidur ini, dia melihat ke sekitar ya, wah si langit itu udah senja ya, udah mau maghrib lagi gitu. Dan dimana ketika itu Kang Haris ini di langit melihat 3 ekor burung yang sedang terbang, lovers. Jadi burung itu terbang gitu ya. Sudah burung itu terbang, burung itu menghampiri Kang Haris dan hinggap di satu buah pohon. 3 burung itu hinggap di satu buah pohon, menclok gitu ya. Yang dimana ketika itu jarak antara Kang Haris dan burung yang menclok itu kurang lebih 7-8 meter. Yang dimana Kang Haris intinya cukup jelas lah melihat burung tersebut. Ketika Kang Haris melihat burung tersebut, Kang Haris ini matanya terbelalak dan aneh. Kang Haris ini dalam hatinya berpikir, saya pernah melihat burung ini di mana gitu. Di mana ya saya pernah melihat burung ini gitu. Dia pun mengencangkan pikirannya lagi ya untuk memastikan ini saya pernah melihat burung ini di mana gitu. Akhirnya dia pun ingat. Jadi Kang Haris ini melihat 3 sosok burung yang menclok di pohon itu, di atas pohon itu adalah burung apa sih ya? Burung purba. Kalau kira suka nonton apa, ada burung trenodon apa sih itu teh, mirip kayak gitu. Jadi bentuknya kayak kelelawar, ininya panjang panjang gitu, ininya tuh cukup besar ketika itu burungnya. Ininya ada batoknya gitu, kepalanya tuh mirip burung purba. Yang dimana Kang Aris ini kan orang Garut ya, sedikit tidaknya dia itu pemain burung gitu. Jadi burung ini tidak ada di Garut gitu kan, burung sosok kayak ini tidak ada di Garut. Yang dimana Kang Haris melihatnya itu ini kayak burung purba gitu. Akhirnya sudahlah, kejadian tersebut berlalu. Akhirnya Kang Haris pun pada sore hari itu ya, melanjutkan perjalanannya ya untuk mencari teman-temannya itu. Kang Haris turun ke bawah, turun ke bawah, kembali dia. Setelah jalan setengah jam, dia kembali ke tempat itu juga. Akhirnya Kang Haris pun membacakan selawat kepada Nabi, berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan jalan gitu, supaya ditunjukkan jalan. Nah, tidak lama kemudian Kang Haris pun duduk dulu sebentar di sana, yang dimana ketika itu penuturan Kang Haris ketika itu
suara-suara takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah terdengar. Yang menandakan bahwa berarti ini malam takbiran kayak gitu. Sedangkan Kang Haris naik dari bawah ke gunung itu gitu. 4 hari mau takbiran gitu. 4 hari sebelum takbiran. Dan perasaan Kang Haris ketika itu, Kang Haris baru menginap di gunung tersebut cuman semalam. Semalam juga enggak gitu kan. Tapi ketika Kang Haris pada sore hari itu menjelang maghrib, ketika itu yang nggak tahu udah maghrib atau belum gitu, Kang Haris ini mendengar suara takbiran gitu. Suara takbiran. Dan penuturan Kang Haris ketika itu di gunung tersebut, ketika Kang Haris ini disesatin ya ada di bawah pohon itu, Kang Haris pun masih bisa melihat lampu-lampu desa yang agak jauh gitu. Masih bisa melihat lampu-lampu desa ketika itu Kang Haris ini. Tapi dia nggak bisa pulang gitu. Hanya setelah Kang Haris ini mengucapkan salawat, berdoa kepada Allah gitu ya. Akhirnya Kang Haris pun berjalan. Nah setelah berjalan ketika itu, anehnya Kang Haris ketika itu jalan tersebut ada 2 cabang. Ada yang ke kiri dan ke kanan. Yang sebelumnya ketika sebelum Kang Haris ini bersalawat dan berdoa kepada Allah, Kang Haris gak ada melihat cabang jalan itu. Jalan itu cuma 1 cabang aja. Yang dimana ujung-ujungnya dia balik lagi ke pohon ini gitu ya. Cabang yang ke kiri, Kang Haris melihatnya ini gelap. Jadi kayak ada misalnya ke arah 10 meter ini udah kelihatan, tapi 10 meter ke sana itu udah remang-remang udah gelap. Cahaya ke kanan sama 10 meter kelihatan, tapi seolah-olah di arah 11 meternya ini ada cahaya gitu. Ada cahaya gitu. Nah, setelah itu ya udah Kang Haris ya masuk ke yang sebelah kanan ya, ke arah sebelah kanan. Kang Haris masuk ke sebelah kanan, ke jalan yang cabang yang ke kanan. Akhirnya pas jalan, nah baru Kang Haris ini menemukan tempat asal yang dimana ketika itu Kang Haris ini bareng dengan keempat orang temannya itu yang awal dari mengejar burung tadi gitu. Nah ini tempat gue yang kemarin nih, tapi teman-teman gue kemana ya ketika itu. Akhirnya Kang Haris pun berteriak-teriak ya, Topan, Sodik, Tarso, Ju, nggak ada jawaban juga ketika itu, nggak ada jawaban juga. Akhirnya Kang Haris itu turun lagi ke bawah yang dimana ketika itu Kang Haris ini berniat untuk ya udah gua pulang aja sendirilah, turun sendiri dari gunung tersebut, mau turun sendiri ketika itu. Nanti baru nyari warga, baru nyari teman-temannya lagi. Jalan lagi ketika itu Kang Haris ini ke bawah jalan menyusuri jalan-jalan setapak. Terus dia juga sampai lupa jalan ketika itu diinget-inget lagi, oh jalannya ke sini gitu. Jalan lagi yang dimana tutupnya ketika itu Kang Haris juga baru pertama ke gunung itu gitu. Yang konon cerita-cerita dari teman-temannya ini di gunung itu banyak burung kayak gitu. Kang Haris dan teman-temannya ini hobi burung gitu. Nah ketika dia turun jalan menyusuri gunung-gunung itu mau turun sendiri gitu ya, mau turun sendiri. Nanti setelah nyampe desa dia akan mencari teman-temannya dengan beberapa warga desa, niatnya kayak gitu. Tapi kembali Kang Haris ini disasarin gitu ya. Jadi setelah udah 1 jam jalan, perasaan Kang Haris ini sudah jauh gitu ya. Akhirnya dia ini kembali lagi ke tempat yang tadi gitu, ke tempat asalnya. Kembali lagi ke tempat asalnya. Singkat cerita Kang Haris pun bersalawat lagi dan berdoa. Setelah bersalawat dan berdoa, Kang Haris pun turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, Kang Haris ini ketika itu melihat 1 buah pohon yang sangat besar. Pohon itu bentuknya besar, yang dimana di bawah pohon ini ada orang kayak sosok petani yang memakai baju hitam, biasa baju petani. Di bawahnya ini ada cangkul dan buat bawa padi itu ya di bawahnya ini. Jadi sesosok orang yang di bawah ini lagi posisinya ini membelakangi Kang Haris gitu. Gak belakang juga sih, 180 derajat dari arah Kang Haris, berarti posisinya ini kayak gini. Kang Haris ini di belakangnya kayak gitu ya. Nah yang satu lagi ini lagi ada di dahan pohon sama petani juga ya.
Soalnya kenapa Kang Haris ketika itu yakin kedua orang tersebut petani? Karena memakai topi cetok, topi cetok petani itu. Lagi ngeliatin ke sana gitu. Yang satu di atas pohon, yang satu di bawah pohon. Lagi gini aja orang. Kang Haris pun ketika itu, nah ada orang nih. Kayaknya dari pakaiannya petani. Soalnya di bawah pohon itu ada cangkul. Ya mungkin dia mau menggarap apa, tapi Kang Haris ketika itu, masa petani malam-malam kayak gini, kayak gitu kan. Masa petani malam-malam kayak gini. Ketika itu kurang lebih jam menunjukkan ada setengah 9, jam 9-an lah ketika itu. Gak tau lah, buat tanyain aja ketika itu. Kang Haris ini jalan gitu ya, jalan ketika itu Kang Haris ini bawa senter juga kan, jalan, dan ketika itu lumayan agak cukup terang bulan lah, agak cukup terang bulan gitu. Nah ketika Kang Haris jalan menyapa orang tersebut, Pak, punten Pak, upami jalan ke desa kamananya, abdi sasar sini. Pak permisi Pak, kalau jalan ke desa kemana? Ya saya kesasar gitu. Orang yang di bawah dan orang yang di atas ini tidak ngomong dan tidak menjawab pertanyaan Kang Haris, tapi dia cuma memberikan isyarat dengan tunjukkan arah ke sana gitu, tapi tidak ngomong. Tangannya ini menunjuk, yang dimana tepat di arah tunjukkan tangannya itu Kang Haris ini melihat jalan setapak. Oh itu kali jalannya, kata Kang Haris ini. Akhirnya Kang Haris pun melewati kedua orang tersebut, melewati dan masuk ke dalam jalan setapak yang ditunjuk oleh kedua orang itu. Nah kurang lebih sekitar 5-6 meter setelah menjauh dari orang tersebut, Kang Haris pun melirik lagi ke belakang ke arah orang tersebut. Nah ketika Kang Haris melirik lagi ke belakang ke arah orang tersebut, Kang Haris ini sontak kaget gitu loh, sontak kaget karena apa? Kedua orang itu sosok monyet. Jadi orang itu memakai pakaian petani, pakai cetok kayak gitu, pakai cetok gitu. Yang satu ada di bawah cangkul, yang satu ada di atas gitu. Badannya ini manusia, penuturan Kang Haris itu. Tapi mukanya muka monyet ketika itu. Wah Kang Haris pun kaget ketika itu kan, kaget. Wah lari Kang Haris itu, lari ke arah jalan yang ditunjuki oleh monyet tersebut gitu ya, oleh sosok dua orang itu. Lari, ketika setelah Kang Haris ini lari, lari terbirit-birit lah menyusuri jalan setapak itu, lari. Kang Haris pun terhenti lagi langkahnya itu. Karena apa? Karena Kang Haris mendengar dari arah depan ini ada suara orang yang lari. Jadi Kang Haris lagi lari dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga Kang Haris ada dengar suara orang yang lari, gitu. Akhirnya Kang Haris pun berhenti, langsung masang senapannya gitu ya, merunduk di bawah pohon, di pinggir pohon kayak gini ya. Nah setelah orang tersebut datang dari arah tikungan kayak gitu, ternyata itu si Tarso sama si Inju yang lari itu. Tarso, lu ngapain lari? Wah lu kemana lu? Gua cari-cariin lu, gak ada. Akhirnya saling cerita lah mereka itu, si Kang Haris dengan si Kang Tarso itu saling cerita, si Kang Tarso dan si Kang Inju. Cari-cari apa? Gua nyari-nyariin lu. Ya gua juga sama nyari-nyariin lu. Saling cerita lah akhirnya. Jadi gua ini ngejar burung ini sampai hampir ke atas gunung ini katanya. Burung itu susah banget ditangkap sama gua, yang dimana pada akhirnya burung itu masuk ke pohon, kata penuturan Kang Haris itu. Masuk ke pohon yang ada di gunung ini, pohon besar. Setelah masuk ke pohon itu, ya saya yakin burung itu bukan burung biasa, itu jin atau dedemit atau setan atau apa gitu. Ngebohong aja lu, kata si Tarso sama si Inju ini. Orang gua ngejar burung katanya. Gua ngejar burung, burung itu gua kejar-kejar, ini saksinya si Inju. Jadi Tarso sama Inju ini ada yang bagian pengepungan sebelah kiri itu ya. Pas gua kejar, burung ini ada di batu. Jadi masuk ke batu si burungnya ini. Kebetulan si Tarso sama si Inju. Nah jadi si burung itu, si Haris, jadi pengalaman mereka masing-masing ini, si Haris ini ngejar burung gitu ya, si Tarso ini ngejar burung sama kayak gitu. Ada banyak gitu berarti sosok burung itu. Nah sudahlah, kejadian tersebut berlalu. Hanya mereka pun membuat rencana gitu kan. Ini si Topan sama si Sodi kemana ya? Kata si
Tarso ini. Gak tahu, gua juga nyari-nyari ini, gak tahu juga nih kemana ya, katanya, kata si Haris. Udah kita cari, ini gimana nih, kita mau turun apa gimana nih? Udah kita ke atas lagi lah, kita ke atas lagi ke sebelah kanan. Kan dulu kita pas ngepung burung ini kan si Tarso ini lari ke sebelah kanan, bagian pengepungan sebelah kanan. Akhirnya mereka pun ke atas lagi. Si Tarso dengan Enju dengan Haris ini ke atas lagi, mau ke tempat asal mereka ini menemukan burung itu ya. Lari ke atas lagi, dan setelah lari ke atas lagi, setelah nyampe di mana Kang Haris ketika itu melihat dua sosok orang yang mukanya monyet itu ya, Lucky ya. Mereka pun melewati ke sana, yang dimana kedua sosok tersebut masih ada dengan posisi yang sama. Yang satu duduk di bawah, yang satu di atas gitu. Dan Kang Taso, Kang Enju dengan Kang Haris itu melihat gitu, sosok itu memang sosok monyet gitu, sosok monyet. Akhirnya mereka pun menghiraukan hal tersebut, lalu nanjak lagi ya ke gunung mencari temannya ini si Topan sama Sodik. Dicari-cari tidak juga ketemu, yang dimana pada akhirnya ketika itu Tarso, Enju dan Kang Haris ini memutuskan untuk turunlah dari gunung tersebut untuk pulang ke desa, yang dimana nantinya sama dengan pemikiran Kang Haris, nantinya akan mengumpulkan warga desa dan mencari Topan dan Sodik yang hilang itu ya, temannya yang hilang. Akhirnya memutuskanlah Haris, Enju, Tarso ini turun ke atas gunung. Tapi posisi turun itu ketika itu Tarso, Enju dan Haris ini tidak disasarin kalau keadaan Kang Haris itu kan kemarin itu Kang Haris ini udah jalan setengah jam, jalan 1 jam, akhirnya dia nyampainya ke tempat itu juga gitu ya. Tapi ketika Kang Haris ketemu dengan Tarso dan Enju, mereka bertiga turun untuk mencapai desa Cibatu kalau nggak salah itu desanya itu, lupa saya. Turun itu tidak disasarin, tapi perasaan mereka tidak nyampe gitu. Posisi mereka turun gitu, terus nanjak lagi, terus turun lagi gitu. Tapi tempatnya berbeda-beda dan tidak ke tempat itu juga tidak. Akan tetapi keanehannya mereka ini tidak nyampe gitu. Misalnya mereka kalau naik dari bawah ke atas ini, misalnya dari bawah ke atas Gunung Sadakeling ini, misalnya contoh aja 2 jam misalnya ya. Nah ketika turun gitu, udah 4 jam, udah 5 jam juga dia tidak nyampe ke desa itu. Malah dia berada di tempat yang berbeda lagi gitu. Ini waduh, ini gimana ya? Tetap mereka itu turun lagi tapi tidak sampai-sampai. Yang dimana pada akhirnya Kang Haris ini punya ide, udah gini aja sekarang mah, kita cari sungai, terus udah itu kita ikutin nih arah aliran sungai ini kemana. Yang biasanya arah aliran sungai ini meskipun nantinya ini ada jurang atau apa, biasanya ada anak sungai gitu kan yang mengaliri nantinya pertanian warga gitu. Misalnya ini sungai besar, ada lagi kan anak sungai kecil gini buat pengaliran sawah gitu ya. Udah ikuti aja arus sungai, yuk kita cari sungai. Akhirnya sepakatlah Tarso, Enju dan Haris ini untuk mencari sebuah sungai di gunung itu. Dicari singkat cerita ketemu ketika itu Tarso, Haris dan Enju ini menemukan sebuah sungai yang lumayan cukup besar lah. Sungai tersebut bebatuannya ini sangat besar, sangat tinggi, yang dimana ketika itu airnya lumayan cukup jernih. Nah ini ada sungai, kata si Haris ini, yuk kita ikuti aliran airnya, yuk kemana? Pasti aliran air sungai ini ke pertanian warga atau perkebunan warga. Akhirnya Kang Aris, Kang Taso dan Kang Enju pun mengikuti aliran sungai tersebut gitu ya, mengikuti jalan. Udah kurang lebih setengah jam ketika Kang Aris ini jalan mengikuti aliran tersebut, Kang Aris ini sontak kaget karena di tengah sungai ini ada batu yang cukup besar lah ketika itu, yang dimana di atas batu yang besar itu ada 2 orang yang sedang tertidur.
Yang dimana dua orang yang sedang tertidur itu adalah si Topan dan si Sodik, temennya si Kang Haris. Bro, itu siapa yang tertidur di batu, kata Kang Haris ini. Kang Tarso dan Kang Yu pun melihat, oh iya ada orang, ada orang. Pas didekati, ternyata itu si Topan dan si Sodik. Sedang apa? Sedang tidur di batu tersebut. Wah, itu pingsan kali, pingsan katanya. Yuk kita sadarkan dia, sadarkan. Hanya dibangun-bangun lah. Sodik, Sodik, Topan, bangun, dik, bangun, dik. Akhirnya ternyata dia itu tidak pingsan, tapi tidur. Nah, ketika Kang Topan dan Kang Sodik ini bangun dari tidurnya itu, Kang Topan dan Kang Sodik ini kaget karena mereka ini melihat sekelilingnya ini sungai. Mereka ini ada di tengah-tengah sungai sedang tidur di atas batu yang besar. Loh, kok gua ada di sini, kata si Topan ini. Si Sodik juga sama. Loh, kok gua ada di sini? Emang kenapa Pan lu bisa di sini? Nah, kita ceritakan versinya Topan dengan Sodik. Yang dimana ketika itu Topan dan Sodik juga sama ya. Penuturannya ini mengejar-ngejar burung. Mengejar-ngejar burung dan sama burungnya itu masuk ke dalam pohon. Yang dimana ketika itu Topan dan Sodik ini sadar bahwa ini bukan burung-burung beneran, ini jin gitu kan. Nah, akhirnya Topan dan Sodik ini kembali mencari jalan pulang untuk menemukan teman-temannya. Tapi tidak ketemu-ketemu, sama disasarin ya. Dan penuturan Topan dan Sodik ketika itu malam tersebut ini sangat dingin sekali. Sangat dingin sih. Yang dimana ketika itu Topan dan Sodik ini ketika mereka dalam perjalanan gitu, sama mereka juga disasarin ya, tidak sampai-sampai gitu. Dia naik turun tapi tidak nyampe-nyampe. Rencananya ketika itu mau turun juga ke desa, tapi tidak nyampe-nyampe. Setelah mereka kelelahan, kecapean, kedinginan, Kang Topan dengan Kang Sodik ini melihat sebuah rumah. Rumah-rumah kayak rumah pedesaan kayak gitu, melihat sebuah rumah. Nah, ketika melihat sebuah rumah, di dalam rumah tersebut, di depan pintu rumah tersebut tepatnya, ada seorang wanita yang penuturannya sangat cantik. Wanita itu tersenyumlah ke Kang Topan dan Kang Sodik. Yang dimana ketika Kang Topan dan Kang Sodik melewati rumah tersebut, wanita itu menyapa. Baradeka mana Kang? Baradeka mana? Oh, nyari temen, cina gini. Udah ada tuh sini, mampir dulu, kata wanita itu. Ya yang namanya kucing gitu ya, dikasih ikan ya nyantok lah. Akhirnya mampirlah Kang Topan dan Kang Sodik itu mampir. Ketika mampir di sana, duduk depan rumahnya ngobrol-ngobrol, dikasih minuman, dikasih makanan. Ketika itu penuturan Kang Topan oleh wanita cantik itu. Dan singkat cerita, ketika itu ditawari nginep yang dimana ketika itu singkat cerita aja Kang Topan dan Kang Sodik ini diberikan sebuah kamar atau apalah, atau kasur atau apa di rumah tersebut. Tidurlah Kang Topan dengan Kang Sodik tersebut, tidur di kasur tersebut gitu. Setelah tidur ya itu Kang Topan dan Kang Sodik ini bangun, yang dimana dibangunkan oleh Tarso dengan Enjuh gitu, dengan Haris. Ternyata dia ada di batu di batu tengah sungai, bukan di rumah wanita cantik itu. Oh kayak gitu loh ceritanya, kata si Tarso ini. Iya aneh bro. Terus sekarang gimana ya? Udah kita udah kumpul nih berlima nih. Udah kita lanjut jalan yuk. Akhirnya lanjut jalan lah ketika tukang mereka berlima ini ya, Kang Haris dengan 4 orang temannya. Jalan gitu ya. Tapi tidak nyampe-nyampe ke desa. Anehnya tidak nyampe-nyampe. Jalan beberapa lama pun tidak nyampe-nyampe ke desa. Malah ketika itu sepanjang jalan ini digodain lah oleh sosok-sosok gaib ya. Udah nggak kepikiran ketika sosok-sosok gaib itu ya, karena mereka udah capek, udah letih, udah lelah gitu ya. Ya suara-suara ketawa, suara-suara geraman gitu. Banyaklah yang datang menakut-nakuti Kang Haris dengan keempat temannya itu. Ada kuntilanak ketawa, ada suara geraman harimau gitu. Banyak lah, karena mereka udah capek, udah tidak sanggup lagi lari. Ketika itu Kang Haris pun memutuskan untuk istirahat dulu di sebuah pohon lah. Istirahat di sebuah pohon, duduk di sebuah pohon, yang dimana jarak 5 atau 7 meter dari sebelah kanan dari pohon tersebut adalah jurang yang sangat dalam sekali. Hanya Kang Haris pun dengan Enjuh gitu ya, 2 orang
menghampiri ke dekat jurang itu. Oh ini jurang, dan melihat ke bawah. Kang Haris ini melihat ya, lampu-lampu desa ini terlihat. Lampu-lampu desa ini terlihat. Dan suara takbiran ini kedengaran ya, kedengaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi apa daya, mereka cuma bisa melihat tapi tidak bisa menghampiri karena ya dia udah turun, mencoba turun ke jalan desa tapi tidak sampai-sampai gitu. Nah, singkat cerita udah istirahat kurang lebih setengah jam di sana itu ya. Udah, kita berlima kita sholawatan yuk. Kita sholawatan, kita berdoa kepada Allah semoga ditunjukkan jalan pulang, jalan turun ke bawah gunung ini, kata Kang Haris. Akhirnya dipimpin oleh Kang Haris, berdoalah, sholawatan, berdoa, udah kurang lebih setengah jam berdoa itu. Yuk kita turun, bismillah. Akhirnya ketika turun, ya seolah-olah Kang Haris dan teman-temannya ini menemukan jalan baru. Ada cabang lagi ketika itu. Ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Kang Haris pun mengikuti arah yang ke kanan karena seperti yang tadi, arah yang ke kanan ini ada semacam cahaya lah. Setelah arah yang ke kanan, turun lagi ya di pinggir masih ini ya, masih apa? Sungai. Jadi dia itu sungai ini masih kelihatan lah, masih ini itu masih terlihat si sungai itu. Masih mengikuti aliran sungai gitu. Tapi ada dua cabang jalan ketika itu. Nah, kurang lebih udah perjalanan 1 jaman, Kang Haris ini melihat sungai ini terbelah. Jadi sungai inti ini lurus gitu, sungai inti ini lurus. Tapi ke sebelah kanan ini ada anak sungai. Yang biasanya kan kalau anak sungai ini dibuat oleh masyarakat atau warga untuk mengaliri ya, untuk mengaliri sawah atau perkebunan. Nah, akhirnya Kang Haris pun nyebrang ke sungai, melewati menyusuri anak sungai itu. Nah, ini anak sungai, ini ada anak sungai. Biasanya menuju ke perkebunan katanya. Yang menyusuri anak sungai itu ya. Ternyata benar, Booklovers. Setelah tidak lama dia berjalan ya, kurang lebih 1 jaman lah menyusuri anak sungai itu. Ternyata benar, Kang Haris ini melihat suatu perkebunan warga. Ada pohon-pohon ubi ya, pohon-pohon singkong ketika itu. Dan sebelah kanan Kang Haris ini melihat sebuah saung yang ada di pertigaan sawah lah, ada di tengah sawah ketika itu, ada sawah juga ketika itu. Karena Kang Haris pun, alhamdulillah ini udah nyampe perkebunan warga, ini tidak lama lagi ini desa nih. Tapi desa itu agak lumayan jauh, lagi ketika itu. Lumayan lah, yang penting kita bisa turun ke desa. Nah itu kan ada saung bro, ada saung. Yaudah kita malam ini menginap dulu lah di saung itu katanya. Kita malam ini menginap dulu di saung itu. Nanti kan ada orang yang punyanya nih. Pasti pagi-pagi si petaninya datang, baru kita tanya-tanya. Jalan keluar kemana gitu, jalan menuju ke desa kemana. Ya udah. Itu kan masih di kaki gunung. Hanya di malam itu Kang Haris dan teman-teman pun menginap di saung yang ada di tengah sawah itu, menginap. Yang dimana tuturnya ketika itu di saung tersebut ada kayu bakar. Nah bro, kebetulan ada kayu bakar, banyak banget kayu bakarnya itu. Hanya Kang Haris pun dan teman-teman tanpa meminta izin terlebih dahulu yang membakar kayu bakar itu untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh. Dan untuk apa? Untuk membakar singkong sama ubi gitu. Jadi itu merebut-rebutin singkong yang ada di perkebunan warga itu, dia rebut-rebutin, dibakar singkongnya sama ubinya, dibakar, dimakanlah malam itulah. Akhirnya malam itu pun mereka bisa tidur, tidak kedinginan, dan perut mereka sudah kenyang. Akhirnya pagi hari pun tiba nih Booklovers ya. Nah, ketika pada pagi hari pun tiba ya, mereka pun terbangun, dan setelah terbangun adalah orang separuh baya yang menghampiri mereka ke saung tersebut. Akhirnya bertanyalah kepada teman-temannya, iya marana guys, di marana, baju kotor, celana kotor, guys di marana mana sini.
Ini kamu habis pada dari mana ini? Baju kotor, celana kotor, kata sosok laki-laki paruh baya tersebut. Yang dimana ketika itu petani lah, bawa cangkul gitu. Hanya Kang Haris pun ketika itu meminta maaf ya, terlebih dahulu meminta maaf sebelum memperkenalkan diri. Pak, sebelumnya saya minta maaf Pak, karena semalam itu diceritakan lah saya tersasar di gunung gitu ya. Naik ke gunung tapi tidak bisa turun. Akhirnya kita turun dan nyampe di sini karena kita kedinginan dan kelaparan. Ini mohon maaf sekali Pak. Ini singkong-singkongnya kita rabutin, terus ini kayu bakar udah kita bakar sebagian. Mohon maaf Pak, kami lapar dan kami kedinginan. Hanya si bapak-bapak itu pun menuturkan, ya udah nggak apa-apa, jangan nggak apa-apa. Emang Ujang teh dari mana? Saya dari Cibatu Pak. Emang Ujang naik ke gunung mana tadinya? Gunung Sadakling katanya. Di mana Sadakling teh katanya? Di Garut. No bener, yang bener katanya. Emang kunaon Pak? Emang kenapa Pak katanya? Jauh-jauh dari Garut kok bisa turun ke sini katanya, kata si bapak-bapak itu. Emang ini di mana Pak? Ini di Cianjur. Ini di Cianjur jangan. Ini Gunung Cianjur. Bapak yang benar, Bapak jangan bercanda, kata Kang Haris ketika itu. Ya benar ini di Cianjur katanya. Ya ternyata lo Lovers, Kang Haris ini naik di Gunung Sadakling, turun di Gunung Cianjur. Kan tidak masuk akal gitu ya. Dari Garut ke Cianjur pun jauh sekali itu. Jauh sekali, naik mobil aja berapa jam itu kan. Dia jalan kaki dalam waktu 2 malam gitu. Tidak masuk logika gitu. Tidak masuk logika. Yang dimana ketika ditelusuri benar, Kang Haris ini naik dari Garut dan turunnya ada di Cianjur, bisa di daerah pegunungan yang ada di Cianjur. Berapa gunung yang kelewati ketika itu penuturannya Kang Haris ini, dia melewati ada yang namanya Gunung Tingku, Sadakling, Cicanggah, Cibatu, Garut, turun lagi di Gunung Cianjur. Mustahil lah gitu, mustahil. Nah singkat cerita alhamdulillah Kang Haris pun udah selamat lah ya, dan keempat orang ini sudah selamat dan kembali ke Garut, yang dimana pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang paling berharga ya, bagi Kang Haris, yang tidak bisa dilupakan bagi Kang Haris dan keempat orang temannya itu, kayak gitu loh ya. Yang dimana berita sedihnya ya, berita dukanya ya, kurang lebih 3 bulan atau 5 bulan dari kejadian tersebut, temennya Kang Haris ini yang bernama Topan dan Sodik ini meninggal dunia, kayak gitu, meninggal dunia. Ya semoga Kang Topan dan Kang Sodik ini diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di tempat yang layak gitu loh Kropers ya. Ya mungkin ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Kang Haris dan teman-teman, dan terima kasih Kang Haris telah membagikan cerita ini kepada saya. Supaya saya dapat menghibur Lucky Lovers semua, dan ambil cerita ini sisi baiknya ambil, sisi buruknya buang lah ya gitu. Yang dimana sisi baik dalam cerita ini adalah segenting-gentingnya gitu ya, segenting-gentingnya masalah kepada kita gitu. Kita jangan putus asa, tetap berusaha dan berdoa, intinya doa gitu. Dan sabar. Juga jangan tinggalkan sholat gitu. Segenting-gentingnya, sesibuk-sibuknya kita, yang dimana ketika itu Kang Haris dan keempat temannya ini, meskipun dia dalam keadaan tersesat, meskipun dia dalam keadaan camping hura-hura, dia tidak melupakan sholat ketika itu. Yang dimana ketika itu pas waktunya sholat, Kang Haris pun sholat dan keempat orangnya teman sholat gitu. Dan ketika dia tersasar, dia berusaha ikhtiar. Setelah ikhtiar ya dibarengi dengan doa gitu ya. Kita jangan ikhtiar aja tanpa berdoa, mustahil itu bisa gitu. Tapi kita mau berdoa aja tanpa ikhtiar, itu juga mustahil gitu. Yang dimana dengan adanya kesabaran dan
oleh apa yang dialami oleh Kang Haris dan 4 orang temannya itu, akhirnya Kang Haris pun kan menemukan jalan pulang keluar dari gunung tersebut gitu ya. Wasta'inu bisobri wassalah, kayak gitu Likelopers. Dan la yukalifullahu nafsan illa usaha. Allah gak akan memberikan cobaan kepada umatnya kalau umatnya tersebut tidak mampu menanggung cobaan yang Allah berikan itu. Pasti umat atau manusia yang diberikan cobaan ini pasti mereka ini mampu. Jangan kebanyakan ngeluh lah dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan. Mungkin itu merupakan suatu ujian gitu dari Allah untuk mengangkat derajat kita gitu Likelopers ya. Ya mungkin gitu aja Likelopers ya cerita pada video kali ini, mudah-mudahan menghibur, dan terima kasih kepada Likelopers semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan tidak lupa juga ya, saya mendoakan kepada Likelopers semua, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka mananu badus samawati wal ardh dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Likelopers semua dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah. Apabila ada Likelopers semua yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada Likelopers semua yang masih sehat dan keluarga yang masih sehat, mudah-mudahan Likelopers semua atau keluarga yang masih sehat tersebut diperpanjang nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti sampai dia wafat lah ya, dan tidak sakit-sakit lagi. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kita semua termasuk saya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir ya, dan mendapatkan syafaat darinya. Mungkin gitu aja Likelopers ya cerita pada video ini, mudah-mudahan menghibur. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.